Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tiba-tiba saja diisukan masuk di dalam bursa pilkada Sleman. Tak hanya itu aja, nama istri Kaisang yakni Erina Gudono juga turut dijagokan untuk menggantikan Gustini Sri Purnomo yang tak lama lagi jabatannya sebagai Bupati Sleman akan berakhir. Namun diketahui sayangnya baik pendidikan Erina Gudono dan pendidikan Kaisang bukan dari latar belakang politik. Gudono dikonfirmasi bahwa namanya telah dijagokan oleh Partai Gerindra untuk maju pilkada Sleman, terpisah dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Solo merespon nama Ketua Umum Kaisang Pangarep yang masuk dalam bursa calon wali kota Solo. Menurut PLT Ketua DPD Solo Sony, yaitu Kaisang itu masih punya tugas yang lebih besar. Saya pikir kalau Mas Kaisang masuk ke bursa wali kota, beliaunya ketua umum. Toh mungkin itu cuma ada yang memasukkan. Mungkin ketua umum masuk ke wali kota kan, kalau mendapat pendapat saya ya enggak mungkin, kata Sony kepada wartawan Jumat 8 Maret tahun 2024. Sony mengatakan sebagai ketua umum yang baru dilantik, Kaisang punya tugas yang lebih besar untuk membawa PSI. Kalau mungkin Mas Kaisang wali kota kayaknya enggak kandidat . Jadi beliau itu masih punya tugas besar membawa PSI yang lebih tinggi. Jadi untuk wali kota Solo belum, menurut saya, itu kata beliaunya. Jadi selain itu Sony juga merasa khawatir bila Kaisang maju jadi wali kota Solo. Justru menurutnya Kaisang malah tidak bisa fokus sebagai kepala daerah. Jika ditanya soal pilkada Solo tahun 2004, Sony mengaku belum menentukan calon. Dia baru akan bertemu dengan partai setelah pengumuman resmi KPU. Namun di sisi lain juga isu yang berembus jika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep diprediksi bakal maju pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Entah mana yang benar, namun yang pasti jika mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota, Kaisang belum cukup umur untuk ikut di dalam kontestasi pilgub. Dalam aturan tersebut dituliskan syarat minimal untuk menjadi calon gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, bupati termasuknya, usia 30 tahun. Sementara itu Kaisang yang lahir pada tanggal 25 Desember 1994 belum genap berusia 30 tahun. Saat pilkada berlangsung, demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional yaitu Ginting. Bahkan juga ada komentar dari Ahok yang menurut saya ada benarnya. Semua seperti mengarah ke Mahkamah Konstitusi yang sudah terbukti pada waktu lalu ampuh, yaitu setidaknya meloloskan usia minimal capres, cawapres, dan akhirnya Gibran dapat maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Cuplikan komentar Ahok tentang Kaisang Pangarep yang akan maju dan pilkada itu kita ambil dari YouTube dari akun X @Cynthia K dengan tulisan obrolan di pinggir jurang. Itulah yang namanya politik
politik itu sangat menggiurkan, makanya hampir keluarga Jokowi semua berlomba-lomba untuk masuk politik. Nah, itulah. Jadi semua mengarah ke sana, Dan di sisi lain ada informasi tentang berita-berita pilkada itu juga ditanggapi, atau ada wartawan menanyakan tentang situasi Kaisang mau maju, Erik Thohir maju, ditanyakan ke Kak Ganjar, tapi Pak Ganjar mengatakan itu kan hak politik, kalau memang sesuai dengan aturan main ya silakan, ya seperti itu adalah normatif jawaban yang menurut saya ya baik-baik saja, karena sekarang ini semua jawaban, semua yang dilontarkan oleh politikus-politikus itu banyak yang dipelintir, banyak yang dipotong. Makanya menurut saya jawaban Pak Ganjar yang normatif itu ya saya sepakat, karena banyak lagi yang sudah beredar video-video, potongan-potongan video, sehingga membuat yang melihatnya itu sangat heran, kok bahasanya seperti itu. Maka dari itu kita ya sebagai warga atau netizen, kalau lihat video yang kira-kira aneh itu harus di cross check dengan video-video yang lain, atau mungkin tanya, agar supaya kita juga nggak terjebak di dalam potongan-potongan video yang menyesatkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.